Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini, kita diajak untuk mendalami tema tentang Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan. Tema ini diinspirasi oleh Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Ayat emas BKSN 2023 adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Selama bulan Kitab Suci kali ini, sambil lebih dalam mengenal siapakah Allah, kita akan berfokus pada kasih Allah. Sebab kasih ini sangat identik dengan Allah sendiri. Karena itu, dalam 4 pertemuan kita akan membahas secara berurutan kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri, menggerakkan pertobatan, menyelamatkan, dan mempersatukan. Shalom, saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tema kasih Allah menggerakkan pertobatan. Tidak sedikit pengalaman hidup yang mendatangkan kepedihan dan kematian. Misalnya baru saja terpapar virus COVID-19. Hal ini membuktikan kerapuhan manusia. Seperti tertulis dalam dokumen Humania Communitas. Untuk seseorang dapat memulihkan dirinya, keluarganya, gereja, negara, di saat dirinya penuh kerapuhan, maka kita dituntut untuk berani bertobat. Pertobatan tidak hanya dilakukan oleh para penguasa atau penentu kebijakan hidup bersama dalam masyarakat dan negara, tetapi juga terutama oleh pelaku pewarta pertobatan itu sendiri. Dalam perikop Yunus 4 ayat 1-11 menceritakan sang nabi yang benar-benar pergi mewartakan pertobatan. Pada saat yang sama ia menemukan alasan Allah mengutus dirinya, yaitu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Kasih Allah itu begitu luas dan universal, tidak eksklusif hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk semua saja yang rapuh, dan ia dengan senang hati mengampuni mereka yang berdosa karena kerapuhannya bila mereka bertobat. Allah lebih memilih untuk mengampuni daripada menghukum. Maka lewat nabinya, ia meminta orang-orang berdosa, meski sebelumnya mereka tidak mengenalnya, untuk bertobat. Pertobatan ini membuahkan keselamatan. Mereka tidak jadi dihukum, tetapi diberkati. Mari kita membaca dan belajar dari bacaan kitab suci pertemuan kali ini yang diambil dari Yunus bab 4 ayat 1-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka dahulu aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan.
yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan pertemuan 2 ini bercerita tentang pergumulatan sang nabi sendiri setelah mewartakan pertobatan daripada pertobatan orang-orang Niniwe. Bila di atas kapal sikap Yunus yang memberontak diperlawankan dengan sikap awak yang taat. Di Niniwe, sementara orang-orang Niniwe bertobat, Yunus memberontak lagi untuk kedua kalinya. Meskipun sang nabi mentaati perintah Tuhan, belum tentu itu dilakukan dengan sepenuh hati. Disinilah pergulatan Yunus. Bila di atas kapal, ia lebih memilih untuk dibuang ke laut daripada berseru kepada Allah. Setelah Niniwe diampuni, ia memilih untuk mati daripada mengenal kebenaran Tuhan. Yunus marah dan kesal karena mengetahui bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Baginya, Allah itu semestinya bersikap adil, yaitu memberikan ganjaran setimpal kepada penduduk Niniwe dengan menghukum mereka karena mereka jahat, bukan mengampuni. Berhadapan dengan karakter Tuhan ini, kekesalan Yunus ditumpahkan dengan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Lebih baik mati daripada hidup, bahkan marah sampai mati. Menanggapi sikap Yunus ini, Tuhan bertanya kepadanya, "Layakkah engkau marah?" Pertanyaan ini mengungkapkan secara implisit penolakan Tuhan untuk memenuhi permintaan matinya Yunus. Tuhan yang menggerakkan orang-orang Niniwe untuk bertobat dari jalan yang jahat mengisyaratkan bahwa nabinya juga harus bertobat dari kebenaran dan dari keyakinannya sendiri. Pergulatan Yunus menjadi seorang nabi yang mesti menjalankan perintah Tuhan dan keadaan diri yang tidak menginginkan untuk melaksanakan perintah itu, karena Yunus tidak setuju dengan Allah yang tidak menghukum orang berdosa, malah mengampuninya. Sekarang Tuhan membuatnya sadar akan martabat kehidupan yang mestinya dikasihi dan diampuni. Kisah Yunus diakhiri dengan penyerahan diri dalam keadaan diam dan keheningan setelah memberontak kepada Tuhan. Teman-teman, dengan renungan ini kita diingatkan kembali perihal Allah yang mengasihi dan penyayang. Karena kasihnya itu, ia menggerakkan pertobatan, baik orang-orang pilihannya maupun siapa saja. Teman-teman, dengan renungan kita ini, kita diingatkan kembali perihal Allah yang pengasih dan penyayang. Karena kasihnya itu, ia menggerakkan pertobatan, baik orang-orang pilihannya maupun siapa saja, terutama orang-orang yang memiliki kekuatan, kedudukan, dan mandat untuk menentukan kehidupan masyarakat umum, sebagaimana orang-orang Niniwe yang menjadi penguasa dunia saat itu. Teman-teman, puji Tuhan jika kita terus hidup dalam kebenaran dan dipimpin Tuhan. Saat kita dipakai Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, mewartakan kabar baik keselamatan dalam Kristus Yesus. Tetapi, relakah kita melihat orang lain atau seseorang yang dalam tanda petik musuh tetap dikasihi Tuhan, mengalami pertobatan, diluputkan dari malapetaka? Hal ini menjadi tema pertemuan kita kedua ini, yaitu cara Tuhan menggerakkan manusia untuk bertobat dan pergulatan manusia untuk melakukan pertobatan. Meski Yunus telah melakukan tugasnya untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe dan sungguh mereka bertobat, akan tetapi kondisi hati dan batin Yunus belum berdamai, dan Tuhan sangat peduli akan kesehatan jiwa dan raga orang-orang yang menjadi alatnya. Tuhan menghendaki hamba-Nya hidup dalam damai, mengalami kegembiraan sebagaimana yang ia lakukan untuk Yunus. Yunus juga seorang manusia yang rapuh, sama seperti kita. Akan tetapi, kerapuhan ini tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk menyalahkannya, karena ia adalah Tuhan pengasih dan penyayang.
kerapuhan manusia justru menjadikannya selalu hadir, menyertai, dan membimbing manusia untuk bertobat. Dari pihak manusia sendiri, pertobatan adalah perjuangan seumur hidup. Butuh keberanian untuk bertobat. Sejarah pergulatan Yunus menuju pertobatan dapat menjadi model pertobatan kita, yang selanjutnya pertobatan itu kita wujudkan dalam tindakan nyata. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi nabi-nabi kasih Allah. Sebagai penutup, mari kita renungkan hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk dapat bertobat. Dan secara jujur, bagaimana sikap hati kita ketika kita melihat orang yang kita anggap selama ini dalam tanda petik jahat melakukan pertobatan. Apakah kita turut bersukacita atau kita malah marah dan kesal seperti Yunus? Semoga renungan ini bermanfaat bagi Anda, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab Rabu depan.